Itu ada 4 bulan yang suci yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Dan nanti kita akan bahas di bulan Muharram dan tanggal 10 atau Asyura itulah Nabiullah Adam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di antara bulan-bulan yang ada dari 12 bulan, puasa sunnah itu setelah puasa wajib Ramadan adalah di bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang bulan Muharram yang di dalamnya ada hari yang disebut dengan Asyura. Tapi orang Jawa menyebutnya Suro. Suro itu berasal dari Asyura. Karena orang Jawa itu lidahnya pendek. Maka dipendekkan Suro menjadi Asyura menjadi Suro. Buktinya lidahnya orang Jawa pendek itu kalau minum pakai sedotan. Ya. Nah, kalau orang Arab lidahnya panjang-panjang, maka tidak ada. Di Arab tidak ada bulan Syuro, bulan Muharram. Asyura itu sendiri adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya. Hitungan bulan itu di sisi Allah itu ada 12 yang telah ditetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci yang diharamkan untuk melakukan peperangan. Ya, nah 4 bulan arba'atun hurum itu 4 bulan yang posisinya sangat istimewa dan disucikan, diharamkan oleh Allah untuk melakukan peperangan, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Rajab. Ya, bulan Muharram salah satu dari 4 bulan yang suci. bahkan kesucian bulan Muharram itu oleh Kanjeng Nabi disebut sebagai Syahrullah. Waqad samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Muharrama Syahrullah. Dan Kanjeng Nabi memberi nama pada bulan Muharram sebagai bulannya Allah. Nah, sebagian ulama menjelaskan ditempelkannya lafzul jalalah Allah ke bulan Muharram, ya, Syahrullah itu berarti kalau diterjemahkan bulannya Allah. Lah, ditempelkannya, disandingkannya asma Allah di pada bulan Muharram, sebagian ulama menjelaskan itu tadullu ala syarafihi wa fadlih, menunjukkan atas kemuliaan dan keagungan, keunggulan, kelebihan dari bulan Muharram. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak istimewa ketika itu disandingkan dengan nama Allah. Pasti istimewa. Seperti kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menunjukkan posisi Kanjeng Nabi yang sangat istimewa karena bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tertulis di pintu surga. Di pintu surga. Dan Nabi Allah Adam ketika tawassul kepada Kanjeng Nabi, ketika meminta taubat atau meminta ampunan, bertobat minta ampunan dari Allah, bertawassul kepada Kanjeng Nabi, lalu ditanya, dari mana engkau tahu kalau Muhammad itu adalah hambaku yang istimewa? Jawab Nabi Allah Adam, tidak mungkin kalau bukan makhluk yang istimewa. Kalau tidak disanding, karena disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan bahas di bulan Muharram dan tanggal 10 atau Asyura itulah Nabi Allah Adam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada banyak peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh para nabi dan rasul pada hari Asyura. Satu itu. Nah, yang kedua, saudara sekalian, Kanjeng Nabi juga di dalam beberapa hadisnya menyebutkan tentang keutamaan bulan Muharram untuk berpuasa. Setelah keutamaan puasa wajib bulan Ramadan. Bulan yang utama untuk berpuasa sunnah itu di bulan Muharram. Nah, kalau hari di dalam bulan itu ada puasa Dzulhijjah, ada puasa, bahkan di dalam bulan Dzulhijjah ada hari yang lebih utama lagi, yaitu hari Arafah. Ya, jadi bandingannya begini, loh, bukannya puasa sunnah yang afdol itu Arafah? Iya, Arafah itu keutamaan hari berpuasa di dalam satu bulan spesifik. Tapi kalau di antara bulan-bulan yang ada dari 12 bulan, puasa sunnah itu setelah puasa wajib Ramadan adalah di bulan Muharram. Bukan di bulan yang lain. Ya, sebetulnya di bulan-bulan ini, bulan Muharram ini. Nah, kalau tentang harinya, itu hari di bulan Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Atau bahkan di dalam setiap bulan tanpa melihat bulannya, tanpa melihat itu Rajabnya, Dzulhijjahnya, itu setiap bulan adalah ayyamul bid. Ya, puasa sunnah yang sangat dianjurkan yaitu pada hari munculnya bulan purnama. Nah, ada yang perempuan kalau kepengen glowing, puasalah 3 hari setiap bulan di hari-hari bulan purnama. Resep, sudah banyak yang membuktikan dan mengakui alhamdulillah sudah terbebas dari kosmetika. Setiap bulan 13, 14, 15 puasa. Ayyamul bid, hari-hari putih. Glowing. Glowing itu tidak harus menjadi putih seperti neon, malah belerengi. Ya, tapi orang memandang itu senang, berseri. Saya memaknai glowing itu berseri. Nggak senyum, tapi kelihatannya senyum. Jadi orang itu senang melihatnya. Orang itu menjadi tasurrun nadirin, menyenangkan orang yang melihatnya. Ayyamul bid. Juga hari Yaumul Itsnain dan Yaumul Khamis. Sunnah. Tapi kalau dilihat dari komparasi antar bulan, bulan Muharram adalah bulan yang sangat disunahkan untuk berpuasa.
Dan terlebih lagi pada hari ke-10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Saudara-saudara sekalian, saya akan buka apa yang ada di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di tanggal 10 Muharram atau Asyura itu, orang-orang zaman jahiliyah pun itu sudah melaksanakan puasa. Sebentar. Seperti yang hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa itu sebelum Islam datang pun itu sudah terbiasa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, saya cari hadisnya. Satu itu ya. Nanti dicari ya. Hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemungkinan bukan di Sahih Bukhari Muslim. Nah, yang kedua, orang-orang Yahudi itu juga rutin melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, hijrah, kemudian menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa seperti hari raya mereka. Lalu Nabi bertanya, ini karena hari yang dianggap oleh orang Yahudi hari kemenangan. Karena apa? Karena pada hari itulah Nabiullah Musa dengan umatnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka mereka merayakan keselamatan atau selamatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan melaksanakan puasa. Ya. Nah, kalau itu ada di dalam Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, Sami'tu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Ya, satu itu. Yang kedua, Nabi Musa radhiyallahu anhu qala kana yaumu Asyura yauman tu'addimuhul yahud tattakhidhu 'aidan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuhu antum. Nanti saya akan jelaskan masing-masing dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ada di dalam Sahih Bukhari. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana, ini ada di sini malah di Sahih Bukhari malahan. Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Kata Siti Aisyah berkata, hari Asyura orang-orang Quraisy di masa jahiliyah itu berpuasa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Kanjeng Nabi juga berpuasa. Falamma qadimal Madinah. Jadi sebelum Kanjeng Nabi datang ke Madinah pun di Makkah beliau sudah melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari ke-10 Muharram. Falamma qadimal Madinah samahu wa amara bisiyamihi. Falamma nazala Ramadhanu kana Ramadhanul faridah
wa turika Asyura, wa kana man syaa shamahu wa man syaa lam yasumhu. Ya. Saudara-saudara sekalian, sebelum kewajiban ibadah bulan puasa Ramadan itu ditetapkan, Nabi rutin melaksanakan puasa Asyura. Baik ketika masih berada di Mekah, karena apa? Karena di masa jahiliyah orang-orang Quraisy juga puasa. Dan juga setelah sampai ke Madinah, beliau tetap melaksanakan puasa Asyura. Nah, begitu kewajiban Ramadan ditetapkan, Kanjeng Nabi menghentikan. Tapi beliau mengatakan, kalau engkau mau tetap puasa silakan. Kalau tidak pun nggak apa-apa. Ya. Nah, lalu ketika Kanjeng Nabi diingatkan oleh para sahabat, ini hari orang-orang Yahudi dan Nasrani mengagungkan. Nabi kemudian menjawab, insya Allah kalau tahun depan masih menangi, kalau tahun depan masih menangi itu apa? Susah bahasa Indonesianya ini. Memenangi ya. Kalau Kanjeng Nabi itu masih hidup sugeng pada tahun berikutnya di bulan Muharram, beliau akan melaksanakan puasa tanggal 9. Tujuannya apa? Supaya tidak sama dengan tradisi Yahudi. 9 dan 10. Tapi kalau di Indonesia misalkan nggak bisa tanggal 9, tanggal 10 nggak apa-apa, di sini nggak ada Yahudi. Kalau yang pro Yahudi ada, yang pro Yahudi. Artinya tidak akan terjadi apa yang disebut dengan tasyabbuh, menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan masuk kepada persoalan apakah di bulan Asyura itu bulan yang menakutkan sehingga kita tidak boleh melakukan apapun.